Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusmawardani dari Prodi Psikologi Islam kelas 4B. Untuk mata kuliah perbandingan agama, saya akan membuat video wawancara mengenai toleransi agama antar agama kepada sepupu saya sendiri yang beragama Katolik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosi Anggriani dan saya sepupu dari Cynthia Kusmawardani. Saya beragama Katolik dan Cynthia sendiri beragama Muslim. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kakak pernah nggak ketemu gitu kan sama orang yang intoleransi sama antar umat agama yang berbeda di sekitar kakak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saat ini, sampai detik ini saya belum pernah melihat. Bahkan dari kecil pun saya belum pernah melihat. Karena sedari kecil saya hidup memang di tempat yang kayak perkumpulan yang sangat menghormati sebuah perbedaan, baik itu tempat tinggal saya yang dulu bahkan atau di tempat tinggal saya yang sekarang. Berarti semuanya toleransi ya, antar umat agama. Lalu bagaimana suasana kehidupan bermasyarakat di sekitar? Apakah saling menjaga keamanan antar waktu ada kegiatan keberagamaan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, saling menghormati dan menghargai atau enggak? Puji Tuhan, selama ini yang saya lihat gitu, baik di tempat yang dulu atau tempat tinggal saya yang sekarang itu, warga di situ selalu kayak mereka melakukan toleransi sekali ya. Kalau misalnya kami yang umat agama Nasrani, khususnya Katolik, misalnya kayak ada ibadah, misalnya kami kan selalu biasa setiap minggu itu ada yang namanya ibadah lingkungan. Nah di situ biasa kami menyiapkan tenda-tenda. Nah di situ ibadah itu selalu penyiapan tenda itu selalu dibantu oleh warga sekitar yang mempunyai keyakinan berbeda, contohnya Muslim gitu. Karena tempat tinggal saya itu mayoritasnya memang mayoritas Muslim, agamanya Muslim, dan situ puji Tuhan sekali mereka selalu membantu sih. Begitu juga sebaliknya, kami yang beragama Nasrani selalu membantu gitu. Jadi saling bekerja sama dalam melakukan segala hal. Nah, terus pada saat ibadah, apakah ada yang merasa tidak nyaman gitu kan? Misal untuk agama Islam ya, terutama agama Islam kan kalau misal melakukan ibadah, apalagi waktu sehari-hari untuk sholat kan pasti akan ada namanya adzan. Dan di situ kan pasti suaranya terdengarnya kan keras karena di masjid pasti selalu menggunakan toa masjid. Di situ pada saat adzan itu apakah merasa tidak nyaman gitu kan? Terus juga apalagi waktu takbir ya, pas ada acara takbir pada saat lebaran, entah itu Idul Adha atau Idul Fitri, kan itu pasti takbir kan dari malam hingga subuh kan? Apakah merasa terganggu atau tidak? Selama saya merasakan itu sih enggak pernah merasa terganggu, karena memang ya itu kewajiban mereka, itu hak mereka, jadi ya udah biarkan aja seperti itu. Selagi mereka tidak membuat keributan yang seperti perkelahian atau apa seperti itu, tidak masalah sih menurut saya dan keluarga saya itu hal yang biasa aja sih. Jadi karena memang kalau takbir itu bukan hanya umat Muslim aja yang merayakan gitu kan, kami yang umat Kristiani bahkan biasa ngikut kalau orang takbiran kami juga ngikut gitu dari belakang, atau enggak ikut nonton gitu sih. Jadi ikut pawai takbir sih. Jadi hal biasa sih. Berarti juga ikut menikmati kan? Iya, karena kan memang kayak acara keagamaan, acara besar gitu memang suatu hal yang sangat dinantikan semua orang sih. Terus kan karena toleransi kan, kayak misal tadi ikutan takbir ya, ikutan takbiran, ikut pawai, keliling-keliling lingkungan gitu kan. Nah pada saat ada Idul Fitri nih kan, biasa orang-orang Islam kan selalu datang dari rumah ke rumah untuk minta maaf, salaman, terus bercengkrama satu sama lain gitu kan. Kalau untuk kakak kan yang non Muslim kan, agama Katolik itu,
apa yang dilakukan pada saat tetangga yang Islam melakukan perayaan hari raya tersebut? Dari dulu sih memang selalu ngikutin sih, karena memang keluarga dari pihak ibu saya kan memang muslim, kayak kamu sepupu saya kan muslim kan. Nah, jadi selalu ngikut sih, selalu ngikut, kayak misalnya berkunjung ke rumah keluarga ya pasti minta maaf apa segala macam, mengikuti apa yang mereka jalanin aja sih kayak gitu. Kan? Saya biasanya ikut kan waktu Natal, minta nastar kan? Iya, gue gitu kan. Dan saya selalu kalau lebaran sih minta bakso. Oke. Lalu pernah atau enggak ketemu sama sekelompok spiritual, misal ada segerombolan orang pengajian atau orang yang beragama Islam itu kan datang secara bergerombol, terus tuh mereka menunjukkan sikap yang radikal, menunjukkan sikap yang radikalisme terhadap orang beragama yang lain, kayak misal saya mereka yang Islam menunjukkan sikap radikalisme ke kakak yang non Islam. Tidak pernah sih, kalau misalnya kayak pengajian gitu ya, kayak misalnya, Ya, misalnya. pengajian gitu tuh tidak pernah sih, karena di kompleks saya ini sekarang itu misalnya, karena memang kompleks itu tuh muslim semua, rata-rata muslim, yang Katolik itu yang atau yang Nasrani itu hanya bisa dihitung 5 kakak di situ. Nah, ketika mereka kayak apa tadi namanya, perkumpulan itu pasti kayak rumah kami tuh diketok, terus di perwakilan dari pihak keluarga tuh suruh datang ikut kegiatan itu. Kegiatan apa tadi? Pengajian ya, karena kami merasa gimana gitu, akhirnya ya udah datang kan, tidak mungkin juga orang sudah baik datang ke rumah, nyuruh datang ke rumahnya, karena ya udah akhirnya ikut gitu. Perwakilan aja sih di rumah, biasanya bapak saya sebelum dia sakit. Lalu kayak pola pikiran tetangga antar mengenai kehidupan antar umat yang beragama yang berbeda itu kayak gimana? Pola pikir tetangga, kan pola pikir tetangga saya, kalau saya tetangga sih saya tidak tahu lah, kayak kalau saya sendiri, karena sebuah perbedaan itu memang sebenarnya sangat indah sebenarnya kalau memang dilihat dari segi yang baik, tapi ada kalau sudut pandang orang melihat sebuah perbedaan ini gini pasti, jadi ibarat kata kita tidak bisa menentukan orang itu, meskipun di depan kita dia baik, tapi kalau belum tentu dia di belakang itu menunjukkan sikap yang itu sih. Jadi kita tidak tahu pikiran orang, karena setiap orang pasti punya 2 pemikiran, yaitu sudut baik dan sudut jahatnya gitu. Kalau misal kakak nih kan habis nonton video keagamaan misal di YouTube atau di media sosial lainnya itu mengenai entah itu tentang Islam atau tentang umat Katolik kayak kakak nih, itu pernah enggak menimbulkan pola pikir yang awalnya kakak itu ternyata baik ya kayak gini gitu, orang Islam ajarannya kayak gini, terus tiba-tiba menjadi kayak pola pikir yang buruk gitu, mungkin karena pengaruh media sosial yang di video tadi tuh kayak agak menjelek-jelekan atau gimana gitu. Untuk saat ini sih, selama ini saya jarang kayak mendengarkan tentang yang keagamaan itu, karena menurut saya itu kayak itu sesuatu yang sebenarnya bisa membuat perpecahan. Jadi makanya saya jarang, kalau misalnya di sosial media tuh saya jarang mendengar tentang perbedaan agama, karena kalau misalnya agama ini menjelaskan tentang ini, nanti jadi pola pikir kita jadi gini-gini, ini gini. Nanti kalau saya mendengarkan ceramah tentang agama ini jadi begitu. Makanya saya di kehidupan saya jarang sekali kalau mendengarkan tentang perbedaan agama sih, Diana. Saya lebih sering tentang baca sebuah buku-buku kayak buku pembelajaran gitu sih, daripada tentang yang kayak gini, karena agama itu pribadi kita, bukan pribadi orang, terserah gimana gitu. Itu sih sudut pandang saya. Lalu ada enggak penyebab dari toleransi atau intoleransi mengenai umat antar beragama yang timbul karena adanya peraturan dari
Alkitab mungkin, atau dari pemerintah sekitar yang di daerah kakak? Kalau misalnya dari Alkitab saya sih enggak pernah yang dari Alkitab yang saya baca itu tidak ada sih yang melarang tentang yang kayak namanya intoleransi tentang ini atau ini atau ini atau ini, itu sih enggak ada larangan sama sekali, karena memang di Alkitab Alkitab saya khususnya Alkitab Katolik gitu ya selalu menjelaskan tentang cinta kasih, hukum cinta kasih, jadi dimana kami harus tetap menjalankan hukum cinta kasih itu. Jadi tidak pernah sih yang merasakan kayak peraturan tidak boleh ini sama agama lain, tidak ada. Apalagi pemerintah di tempat saya tinggal tuh the best sekali. Setiap ada acara keagamaan A, B, C, dan D itu selalu kayak excited banget sih pemerintahnya. Lalu yang terakhir, pernah atau enggak gitu kan, ada orang yang tidak toleransi terhadap umat beragama lain, terus melakukan perbuatan atau sikap yang tidak baik ke orang tersebut? Itu selama sejauh ini saya tidak pernah melihat yang seperti itu secara langsung, tapi kalau di TV ya pastinya ada gitu kan, karena dari berita-berita sih pasti ada. Tapi kalau saya pribadi untuk melihat secara langsung itu belum pernah sih. Secara langsung gitu di kehidupan saya nyata itu belum pernah ada. Berarti semuanya toleransi ya? Iya. Memang dari dalam diri mereka tuh menunjukkan sikap toleransi. Iya. Lalu selalu bersikap baik ke semua orang. Itu karena dari sudut pandang saya lihat sih gitu kan, karena kan kita itu tadi seperti yang saya bilang, karena kita ini mempunyai dua sudut pandang dan itu nggak bisa kita jelaskan gitu. Tapi kalau menurut saya sih sudut pandang saya, karena saya memang dari kecil dah kayak perbedaan tuh udah ada nampak jelas gitu kan, ya udah saya sih selalu menangkapnya baik, santai aja gitu. Jadi nggak ada yang membuat saya iri atau gimana gitu dengan agama lain atau gini, seperti itu. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya sudah mau saya wawancarai, dan terima kasih sudah menjelaskan semua dari pertanyaan saya. Dan sampai di sini wawancara saya dengan sepupu saya mengenai toleransi beragama antar umat beragama dalam makul perbandingan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku semua Wardani dan saat ini saya beragama saat ini. Bukan sih. Ayo ulang.